Halo, selamat siang semuanya. Sedang bertemu kembali dengan anak-anak kami, siswa-siswi SMK Brigjen Katamso 2 Medan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita selalu dihindarkan dari wabah COVID-19. Perkenalkan, nama saya adalah Kris Legawana Pangabean. Saya adalah salah satu guru kalian yang mengajarkan pelajaran pendidikan budi pekerti ataupun pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan apa tujuan dari pendidikan budi pekerti dan apa arti dari budi pekerti, ya. Jadi, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab. Nah, maksud dari budi pekerti adalah kesadaran perbuatan atau perilaku yang bertujuan untuk pembentukan watak seseorang. Budi pekerti merupakan sebuah sikap yang dapat diasosiasikan dengan moral, etika, akhlak mulia, tata krama, dan sopan santun. Ada yang menjadi 5 nilai dasar dalam pendidikan nilai-nilai budi pekerti ataupun nilai-nilai kemanusiaan. Yang pertama adalah nilai kebenaran, yang kedua nilai kebajikan, yang ketiga nilai kedamaian, yang keempat cinta kasih, yang kelima tanpa kekerasan. Ada 5 aspek kepribadian manusia, di mana 5 aspek ini membentuk watak manusia. Yang pertama adalah aspek intelektual. Aspek intelek yang memungkinkan manusia menganalisis dan menentukan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang kekal dan apa yang sementara. Di dalam aspek kepribadian, inilah daya ingat dan intuisi ditemukan serta digiatkan. Bila hal ini tercapai, kita akan dapat mengembangkan budi untuk mengetahui dan menunjukkan nilai kebenaran. Nah, aspek pertama, aspek intelektual ini ternyata bisa mengembangkan nilai budi kita, sehingga bisa membentuk nilai kebenaran dalam kehidupan kita semua. Yang kedua adalah aspek fisik. Semua makhluk mempunyai tubuh yang terbentuk dari unsur fisik. Pembinaan fisik atau jasmania terkoordinasi dengan baik melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk kehidupan. Contohnya, setiap makhluk hidup memiliki unsur fisik yang sama, seperti punya kepala, punya anggota tubuh yang lain seperti mata, hidung, mulut, kaki, dan tangan. Kita tidak berbeda dengan yang lainnya. Nah, di sini semua anggota tubuh secara jasmania ini terkoordinasi dengan baik untuk melakukan tugas-tugasnya masing-masing. Yang ketiga adalah aspek emosional. Tingkat emosional menggambarkan penggunaan panca indera secara benar. Panca indera berarti mata, ya, kita bisa melihat. Di sini merupakan salah satu tujuan atau fungsi dari aspek emosional. Emosi harus dipahami dan dikendalikan agar dapat menjadi alat yang berguna untuk kesejahteraan hidup individu dan masyarakat. Bila kita mengalami keseimbangan emosional, kita dapat mengalami kedamaian. Nah, di aspek emosional ini kita dapat mengolah emosi kita dengan baik dan benar, sehingga nanti akan memunculkan nilai kedamaian di dalam hati dan pikiran kita semua. Yang keempat adalah aspek psikis. Psike atau aspek kejiwaan adalah aspek kepribadian manusia yang merupakan kualitas dalam diri yang merupakan sumber kasih. Nah, jiwa yang baik, jiwa yang bersih, jiwa yang sehat katanya merupakan sumber kasih, ya. Yang kelima adalah aspek spiritual. Di sini seorang menghayati kesatuan yang mendasar dan kemanunggalan segala ciptaan. Pelaksanaan tidak tanpa kekerasan dalam segala tingkah pemikiran, perkataan, dan perbuatan merupakan ekspresi terakhir program pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, ini nilai spiritual ini memungkinkan kita untuk selalu bisa merasa bersyukur kepada Tuhan dengan segala apa yang Dia berikan. Contohnya, kita sudah diberikan napas kehidupan. Ini merupakan salah satu wujud dari rasa terima kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita akan bisa mengolah setiap keadaan jiwa dan pemikiran kita, sehingga kita akan merasakan nilai damai, kasih di dalam kehidupan kita.
Nah, ada 5 teknik pengajaran dalam pendidikan budi pekerti ataupun pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Yang pertama adalah duduk diam atau duduk hening. Biasanya ini kita lakukan sebelum memulai pelajaran. Tujuannya merelaksasikan keadaan ketika kita sebelum memulai pelajaran, sehingga kita akan lebih siap dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru pada saat jam pertama dan di jam berikutnya. Yang kedua adalah teknik yang kedua, kata mutiara ataupun doa. Yang ketiga bercerita. Yang keempat bernyanyi. Yang kelima aktivitas kerja. Nah, selama 1 semester ini kita akan membahas 3 unit, yaitu yang pertama unit kebenaran, yang kedua unit kebajikan, yang ketiga adalah unit kedamaian. Di mana masing-masing unit ini kita akan memiliki 5 pelajaran yang harus kita bahas ya. Yang pertama di unit kebenaran adalah pelajaran pertama kejujuran, yang kedua adalah dapat dipercaya, yang ketiga kelurusan hati, yang keempat mencari ilmu pengetahuan, yang kelima adalah optimisme. Nah, di unit kedua adalah kebajikan, kita akan memulai pelajaran ke-6 keuletan, ke-7 pengorbanan, ke-8 kemandirian, ke-9 kepuasan batin, ke-10 tahu berterima kasih. Dan unit yang ketiga adalah kedamaian. Yang kita akan bahas pelajari di sini adalah pelajaran 11 kesabaran, 12 kegigihan, ke-13 kebahagiaan, 14 kepuasan, 15 kejujuran. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas selama 1 semester, yaitu di semester ganjil ataupun di semester pertama. Kita akan membahas 3 unit, yaitu unit kebenaran, kebajikan, dan kedamaian. Lalu ada lagi nanti 2 unit di semester genap atau di semester 2, yaitu unit kasih, di mana kita akan mempelajari pelajaran ke-16 kemurahan hati, 17 kebaikan hati, 18 simpati, 19 toleransi, 20 pengabdian. Lalu yang terakhir nanti ada unit kelima tanpa kekerasan, di mana pelajaran 21 menghargai agama dan kebudayaan lain, pelajaran 22 persaudaraan, pelajaran 23 kepedulian pada yang lain, pelajaran 24 kesetiaan, pelajaran 25 belas kasihan. Nah, untuk semester pertama atau semester ganjil ini kita akan bahas 3 unit ya, unit kebenaran, kebajikan, dan kedamaian. Nah, saya berharap nantinya kita bisa belajar menyenangkan di pelajaran pendidikan nilai-nilai kemanusiaan ataupun budi pekerti, karena pelajaran ini bertujuan dan sangat penting sekali untuk pengembangan karakter kita, di mana karakter ini sangat perlu supaya kita bisa lebih tahu untuk berbuat lebih baik lagi, berpikir lebih positif lagi, sehingga kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk hari ini saya rasa cukup dulu penjelasan Ibu. Kita akan sambung di hari berikutnya, di pelajaran berikutnya. Saya berharap kita selalu sehat dan tetap semangat, selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kesehatan dan dihindarkan dari wabah COVID-19. Sampai di sini dulu saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.